Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang berdiam di dalam napas Anda? Sesuatu yang tidak pernah lahir, tidak pernah mati, namun selalu bersama Anda sejak awal waktu? Hari ini kita akan menyingkap sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Sebuah pintu yang tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari satu tarikan napas yang menyatukan ruh, rasa, dan cahaya. Bayangkan, setiap kali Anda menarik napas, seolah ada arus halus yang membawa pesan dari tempat yang tak terjangkau oleh panca indera. Anda mungkin mengira itu hanya oksigen, tetapi sesungguhnya ia adalah jembatan yang menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya akan mendengar kata-kata, tetapi akan dibawa masuk ke dalam ruang hening. Tempat di mana suara hati menjadi lebih jelas daripada segala kebisingan di luar. Satu demi satu lapisan realitas akan terbuka dan Anda akan melihat bahwa rahasia terbesar tidak pernah berada di luar diri Anda, melainkan bernafas bersama Anda, detik ini juga. Jadi tetaplah di sini, karena ketika bab pertama terbuka, mungkin Anda tidak akan pernah lagi memandang napas Anda dengan cara yang sama. Bab 1, pintu yang tak terlihat. Ada rahasia yang begitu rapat disembunyikan, bahkan oleh orang-orang yang telah lama menapaki jalan spiritual. Rahasia itu tidak pernah tercatat di lembar kitab, tidak pernah diucapkan di mimbar, dan tidak pernah menjadi bagian dari pelajaran yang diajarkan di ruang terbuka. Ia adalah pintu yang tidak terbuat dari kayu, logam, atau batu, melainkan dari sesuatu yang bahkan cahaya pun ragu untuk melewatinya. Pintu ini berdiri di antara tarikan dan hembusan napas, di wilayah yang tidak pernah disadari oleh mereka, yang hanya melihat dunia dengan mata lahir. Orang yang berhasil menemukannya akan menyadari bahwa segala bentuk yang mereka lihat hanyalah kulit tipis dari realitas yang lebih dalam, sebuah realitas yang menatap balik dengan keheningan yang menusuk. Pintu ini tidak menunggu siapapun, namun ia selalu ada. Orang-orang melewatinya setiap detik tanpa pernah tahu. Mereka sibuk menghitung usia, memburu rezeki, mengejar impian yang tak pernah kenyang, hingga lupa bahwa di antara satu tarikan dan satu hembusan napas, ada ruang kosong yang tidak tunduk pada waktu. Di ruang inilah ruh berbicara dalam bahasa yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Bukan kata, bukan suara, melainkan getaran yang merambat halus ke seluruh tubuh, seakan menyentuh titik-titik rahasia yang selama ini tertidur. Namun, begitu Anda menyadari keberadaan pintu ini, sesuatu akan berubah. Anda mungkin akan merasakan rasa takut yang aneh. Bukan takut pada bahaya, melainkan takut karena sadar bahwa semua yang Anda yakini tentang dunia ini hanyalah kepingan dari sebuah ilusi besar. Cahaya akan bergerak di sudut pandangan Anda, seperti bayangan yang ingin menunjukkan jalan tetapi enggan memaksa. Getaran halus mulai muncul di tulang belakang, lalu naik perlahan menuju ubun-ubun, meninggalkan sensasi seolah kepala Anda dibuka dari dalam. Dan saat itu terjadi, Anda tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Tidak ada guru yang benar-benar bisa membawa Anda masuk. Mereka hanya dapat menunjuk arah, tetapi langkah terakhir harus diambil sendiri. Pintu ini tidak mengenal gelar, kedudukan, atau pengetahuan. Ia hanya mengenal mereka yang rela hening tanpa menuntut balasan, yang berani melihat ke dalam tanpa takut akan apa yang akan ditemukan. Kadang, pintu itu terbuka dalam sekejap, saat mata Anda bertemu dengan seseorang yang entah mengapa terasa seperti telah mengenal Anda selama ribuan tahun. Kadang, ia hanya terbuka setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun keheningan yang nyaris membuat Anda putus asa. Disinilah perjalanan sejati dimulai. Bukan perjalanan kaki menempuh jarak, melainkan perjalanan jiwa menembus lapisan-lapisan yang menutupi asal mula Anda. Satu napas bukan lagi sekadar menghirup oksigen, tetapi menjadi kunci yang membuka wilayah di mana ruh, rasa, dan cahaya menyatu tanpa batas. Dan ketika Anda melewati pintu itu untuk pertama kali, Anda akan mengerti bahwa dunia ini hanyalah permukaan dan segala jawaban yang Anda cari telah bersembunyi di antara detik hening yang selama ini Anda abaikan. Bab 2, satu nafas yang menyulam dimensi.
Ada sesuatu yang tidak disadari manusia ketika mereka menarik napas. Mereka pikir udara yang masuk hanyalah kebutuhan tubuh untuk bertahan hidup. Padahal di balik gerakan sederhana itu, ada pertemuan yang lebih agung. Pertemuan antara dimensi yang terlihat dan yang tak kasat mata. Tarikan napas adalah undangan halus dari alam yang tidak memiliki bentuk, memanggil ruh untuk kembali mengingat jalannya pulang. Di saat udara memasuki paru-paru, bukan hanya oksigen yang masuk, melainkan juga gelombang tak terlihat yang membawa pesan-pesan purba dari sang pemilik kehidupan. Mereka yang pernah benar-benar hadir dalam satu napas akan merasakan sesuatu yang menggetarkan. Tiba-tiba, waktu seolah melambat. Dunia di sekitar meredam suaranya dan hanya ada keheningan yang terasa pekat namun hangat. Dalam keheningan itu, setiap helai rambut seakan bisa merasakan denyut semesta. Anda mungkin akan merasa seolah ada yang mengamati Anda dari balik tirai tak kasat mata, bukan dengan mata, melainkan dengan cahaya yang menembus segala penghalang. Itulah titik di mana napas menjadi benang penghubung, menyulam jarak antara dunia ini dengan dunia yang belum pernah Anda injak. Jika Anda cukup berani untuk bertahan di momen itu, sesuatu yang lebih aneh akan terjadi. Anda akan mulai merasakan bahwa batas tubuh tidak lagi jelas. Seakan kulit yang selama ini memisahkan Anda dari udara di luar mulai larut, dan yang tersisa hanyalah rasa menyatu. Disinilah letak rahasianya. Satu napas yang benar-benar dihayati dapat membuat Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah terpisah dari apapun. Cahaya yang biasanya hanya Anda bayangkan, kini mulai berputar di dalam dada, membawa rasa yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Begitu Anda merasakan napas dalam dimensi ini, Anda tidak akan lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Ambisi dunia yang dulu tampak penting mulai kehilangan kilaunya. Percakapan biasa terasa hambar, dan hati Anda akan selalu merindukan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dicapai melalui usaha lahiriah semata. Inilah mengapa banyak yang menutup kembali pintu itu begitu menyadari konsekuensinya. Karena mereka takut kehilangan pegangan di dunia yang fana. Namun bagi mereka yang memilih untuk tetap melangkah, satu napas akan menjadi jembatan yang tidak pernah runtuh. Setiap tarikan adalah langkah menuju sumber asal. Setiap hembusan adalah penyerahan total pada kekuatan yang lebih besar dari segalanya. Dalam satu napas itu, ruh, rasa, dan cahaya tidak lagi menjadi tiga hal yang terpisah, melainkan satu tarikan kesadaran yang membentang tanpa awal dan tanpa akhir. Dan di sanalah, diam-diam, perjalanan menuju rahasia terdalam kehidupan terus berlangsung. Bab 3, saat nafas menembus cahaya pertama. Ada titik tertentu di mana satu napas tidak lagi terasa seperti udara yang keluar dan masuk. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih murni, seakan memiliki kepadatan yang berbeda dari udara biasa. Ketika kesadaran Anda mulai menembusnya, Anda akan merasakan semacam getaran lembut yang tidak berasal dari tubuh fisik, melainkan dari inti yang jauh lebih dalam. Inti yang mungkin selama ini Anda sangka hanya mitos. Getaran itu seperti pintu rahasia yang terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari celahnya, cahaya pertama mulai menyelinap masuk. Cahaya ini bukan warna, bukan pula kilatan yang dapat ditangkap mata, melainkan kehadiran yang membuat seluruh ruang terasa bergetar oleh sesuatu yang tak terucapkan. Cahaya pertama ini akan menyentuh Anda dengan cara yang aneh. Tidak panas, tidak dingin, namun membuat dada Anda terasa lapang dan berat pada saat yang sama. Lapang, karena seakan semua beban yang pernah Anda bawa mulai menguap. Berat, karena Anda sadar bahwa apa yang akan Anda masuki bukan lagi wilayah biasa. Nafas Anda mulai melambat secara alami, seolah tubuh ingin memberi ruang bagi sesuatu yang agung untuk hadir. Pada momen ini, pikiran Anda mungkin akan mencoba memahami, namun ia akan segera menyerah, karena apa yang terjadi tidak lagi berada dalam jangkauan logika. Ada orang yang menangis tanpa alasan ketika sampai pada titik ini. Ada pula yang tertawa dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Semua itu bukan karena mereka mengerti, melainkan karena mereka akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik keramaian dunia. Cahaya pertama yang menyapa bukan sekadar pemandangan spiritual,
melainkan undangan untuk melepas segala yang palsu. Nafas menjadi kendaraan yang membawa Anda melampaui batas, menembus lapisan yang selama ini membungkus kesadaran Anda seperti kabut. Namun, di balik keindahan itu, ada ujian yang tidak terlihat. Cahaya ini tidak hanya menunjukkan jalan, ia juga menyingkapkan semua bayangan di dalam diri Anda. Hal-hal yang Anda sembunyikan, luka-luka lama, dan keinginan-keinginan yang Anda anggap sudah hilang akan muncul ke permukaan. Nafas yang Anda ambil akan terasa seperti menelan cermin besar yang memantulkan seluruh isi diri Anda tanpa filter. Disinilah banyak orang berbalik arah karena mereka belum siap menghadapi diri sendiri. Tetapi mereka yang bertahan akan menemukan bahwa cahaya ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membersihkan. Begitu Anda melewati fase ini, napas tidak lagi hanya menghubungkan Anda dengan hidup, tetapi dengan sumber hidup itu sendiri. Anda mulai memahami bahwa setiap tarikan adalah panggilan pulang, dan setiap hembusan adalah penyerahan total pada sesuatu yang jauh lebih luas daripada pengertian manusia. Cahaya pertama hanyalah awal. Di baliknya, masih ada lapisan-lapisan yang lebih dalam, lebih pekat, dan lebih tak terbayangkan, menunggu untuk ditemukan dalam satu napas yang utuh. Bab 4, Lorong tanpa arah dan tanpa waktu. Ada momen di mana napas Anda tidak lagi sekadar mengalir di tubuh, melainkan mengantarkan kesadaran ke lorong yang tidak pernah diajarkan dalam peta manapun. Lorong ini tidak memiliki dinding, namun terasa seperti ruang yang memisahkan Anda dari segala yang pernah Anda kenal. Tidak ada utara atau selatan, tidak ada masa lalu atau masa depan, hanya kesadaran yang mengambang di dalam kekosongan yang penuh cahaya. Saat Anda memasuki lorong ini, suara dunia seperti menghilang, berganti dengan gema halus yang datang entah dari mana, seakan ruh Anda sedang mendengar percakapan yang sudah berlangsung sebelum Anda dilahirkan. Napas menjadi satu-satunya tanda bahwa Anda masih ada. Tarikan napas terasa seperti melangkah lebih jauh ke dalam, sementara hembusannya adalah pengingat bahwa Anda masih memiliki tubuh di dunia yang Anda tinggalkan. Di sini, waktu kehilangan cengkeramannya. Anda tidak tahu apakah telah berada di dalam lorong itu selama 1 menit atau 1000 tahun. Semua ukuran runtuh dan yang tersisa hanyalah rasa bahwa Anda sedang dibawa menuju sesuatu yang sudah lama menunggu kedatangan Anda. Lorong ini tidak selalu terasa nyaman. Ada saat-saat ketika rasa takut merayap dari sudut kesadaran, bertanya apakah Anda akan kembali. Tubuh fisik mungkin bereaksi, jantung berdegup lebih kencang, tangan berkeringat, atau mata basah tanpa sebab. Namun di balik semua itu, ada tarikan lembut yang membuat Anda tetap bergerak maju. Tarikan ini bukan paksaan, melainkan panggilan yang lebih kuat daripada ketakutan Anda. Nafas menjadi tali yang menghubungkan Anda dengan sumbernya, seolah berkata, teruslah berjalan meski kau tidak tahu kemana. Di lorong ini, Anda akan mulai melihat kilasan, bukan seperti mimpi atau penglihatan biasa, tetapi seperti fragmen ingatan yang tidak pernah Anda alami di kehidupan ini. Mungkin wajah-wajah yang terasa akrab, tempat-tempat yang tidak ada di bumi, atau simbol-simbol yang bercahaya namun tak memiliki bahasa. Semuanya muncul sekejap lalu menghilang, meninggalkan rasa ingin tahu yang membakar. Dan semakin Anda menarik napas, semakin dalam lorong ini membawa Anda. Seakan setiap helaan adalah kunci yang membuka pintu demi pintu di dalam diri. Bagi mereka yang mampu bertahan, lorong ini akan membawa ke titik di mana rasa, ruh, dan cahaya mulai melebur menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan antara yang melihat dan yang dilihat. Nafas Anda bukan hanya milik Anda, ia adalah denyut dari sesuatu yang lebih besar, denyut yang sama yang mengalir di bintang, pohon, dan setiap tetes air di lautan. Anda mulai mengerti bahwa perjalanan ini tidak dimulai dari Anda, dan tidak akan berakhir pada Anda. Lorong ini hanyalah jembatan dan tujuan sesungguhnya masih tersembunyi di balik kelengkungan yang belum terlihat. Bab 5. Cermin kosmik di dalam nafas. Ada saat di mana napas berhenti menjadi sekadar aliran kehidupan dan berubah menjadi sebuah cermin raksasa yang menggantung di ruang kesadaran. Cermin ini bukan terbuat dari kaca, melainkan dari lapisan cahaya yang memantulkan bukan rupa tubuh Anda, melainkan inti keberadaan Anda.
Begitu Anda melihat ke dalamnya, semua topeng yang Anda kenakan selama ini runtuh. Tidak ada lagi nama, jabatan, atau identitas. Yang tersisa hanyalah inti yang bergetar di tengah keheningan. Dan inti itu, seperti bara yang bersinar dalam kegelapan, memandang balik kepada Anda tanpa kata-kata, namun dengan kekuatan yang membuat seluruh diri Anda terasa telanjang. Melalui napas, cermin ini mulai menyingkap segala yang selama ini Anda sembunyikan. Luka-luka lama yang terkubur, kebohongan yang pernah Anda katakan pada diri sendiri, bahkan niat-niat tersembunyi yang tak pernah Anda akui, semuanya muncul ke permukaan. Bagi sebagian orang, ini adalah momen yang menakutkan, karena mereka menyadari betapa banyak yang belum mereka pahami tentang diri sendiri. Tetapi bagi yang berani menatap tanpa mengalihkan pandangan, cermin ini akan berubah menjadi pintu pembersihan. Setiap tarikan napas seperti menyapu debu, dan setiap hembusan membuang kotoran batin yang menghalangi cahaya sejati untuk bersinar. Yang mengejutkan, cermin kosmik ini juga memantulkan hal-hal yang melampaui diri Anda. Ia menampilkan wajah-wajah yang tidak pernah Anda kenal, namun terasa begitu dekat. Ia memperlihatkan kilasan kehidupan yang bukan milik Anda di dunia ini, namun seakan pernah Anda jalani di suatu tempat yang tak punya nama. Anda mulai merasakan bahwa diri Anda bukanlah entitas tunggal yang terisolasi, melainkan bagian dari sebuah kesadaran besar yang terus menjelma dalam berbagai bentuk. Nafas Anda ternyata adalah jalur komunikasi langsung dengan kesadaran itu. Di titik ini, Anda mungkin merasakan tarikan yang semakin kuat. Bukan lagi dorongan dari rasa penasaran, melainkan panggilan dari rumah yang tidak bisa dijelaskan letaknya. Nafas menjadi bahasa, dan bahasa itu berbicara bukan dengan suara, melainkan dengan gelombang rasa yang menembus setiap lapisan diri Anda. Kadang ia membawa Anda pada ketenangan yang dalam, kadang pada arus emosi yang membuat Anda gemetar. Namun dalam semua itu Anda mulai paham bahwa setiap pengalaman hanyalah potongan dari gambaran yang lebih besar, sebuah mosaik kosmik yang sedang menyusun dirinya melalui Anda. Bagi yang terus bertahan, cermin ini perlahan akan larut menjadi cahaya murni. Tidak ada lagi pantulan karena Anda dan yang dipantulkan telah menjadi satu. Nafas Anda kini bukan sekadar milik tubuh, melainkan milik semesta yang berdenyut bersama di dalam setiap makhluk hidup. Anda mulai memahami bahwa rahasia satu napas bukanlah tentang mencari sesuatu di luar, melainkan tentang menghapus jarak antara Anda dan segala sesuatu. Dan ketika jarak itu lenyap, yang tersisa hanyalah cahaya yang tak terpisah, cahaya yang mengenali dirinya sendiri melalui diri Anda. Bab 6, Medan Cahaya Murni. Ketika cermin kosmik larut, yang tersisa hanyalah lautan cahaya tanpa batas. Tidak ada garis, tidak ada warna yang dapat dibandingkan dengan palet dunia ini, hanya kecerahan yang terasa seperti kehadiran itu sendiri. Nafas Anda kini tidak lagi terasa seperti menghirup udara, melainkan seakan mengalir langsung ke dalam cahaya ini. Setiap tarikan adalah penyerapan, setiap hembusan adalah pelepasan, dan keduanya menyatu dalam ritme yang tidak dimulai atau diakhiri. Di sini, waktu bukan hanya berhenti, ia seolah tidak pernah ada. Cahaya murni ini memiliki kepadatan yang aneh, seperti kabut yang bisa disentuh, namun juga seperti air yang melingkupi Anda tanpa membasahi. Ketika Anda bergerak di dalamnya, tidak ada jarak yang dilalui, tetapi setiap gerakan membawa Anda lebih dalam. Nafas menjadi pusat gravitasi yang menuntun, menjaga agar Anda tidak terlarut sepenuhnya sebelum waktunya. Dalam keheningan cahaya ini, Anda mulai mendengar sesuatu yang bukan suara, sebuah irama yang terasa lebih akrab daripada detak jantung Anda sendiri, seolah itulah nada asli dari keberadaan. Namun, medan cahaya murni bukan sekadar tempat untuk dilihat. Ia adalah medan ujian yang tak bisa ditawar. Di dalamnya, setiap sisa ego yang masih Anda genggam akan tampak seperti bayangan gelap yang kontras dengan kecerahan di sekitarnya. Nafas menjadi alat untuk melarutkan bayangan-bayangan itu, satu demi satu. Setiap tarikan mengikis keinginan untuk mengendalikan. Setiap hembusan melepaskan keterikatan yang selama ini mengikat jiwa. Dan Anda mulai menyadari, semakin sedikit yang Anda pegang, semakin luas medan ini terbentang di hadapan Anda. Ada momen ketika Anda merasa nyaris kehilangan diri.
Identitas yang selama ini Anda gunakan untuk mengenali diri Anda sendiri mulai larut dalam cahaya. Nama Anda, wajah Anda, bahkan kisah hidup Anda, semua tampak seperti mimpi yang mulai pudar. Di titik ini, sebagian orang akan panik dan mencoba kembali, menggenggam kembali rasa aku dengan napas yang tergesa. Tetapi bagi yang berani membiarkan diri mereka larut, akan ada kesadaran baru yang muncul. Kesadaran bahwa mereka bukanlah individu yang terpisah, melainkan denyut dari kesadaran universal yang bernafas melalui segala sesuatu. Dan pada akhirnya, Anda memahami bahwa medan cahaya murni ini bukanlah tujuan akhir, melainkan jendela menuju sesuatu yang lebih besar. Nafas yang dulu hanya terasa seperti aliran udara, kini adalah kunci untuk keluar masuk antara dunia bentuk dan dunia tanpa bentuk. Anda mulai melihat bagaimana setiap tarikan dan hembusan adalah gerakan abadi yang telah terjadi sejak awal penciptaan. Disinilah perlahan rahasia satu napas mulai memperlihatkan wajah sejatinya, bahwa ia adalah denyut sang pencipta itu sendiri, memanggil Anda untuk kembali ke sumber segala cahaya. Bab 7, Firman Tanpa Kata. Di kedalaman medan cahaya murni, ada satu titik yang memanggil dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Ia bukan titik terang, melainkan sebuah pusat keheningan yang memancarkan daya tarik yang tak tertahankan. Saat napas menuntun Anda mendekat, Anda mulai mendengar sesuatu, bukan suara, bukan bisikan, melainkan sebuah firman tanpa kata. Rasanya seperti pesan yang tidak dibentuk oleh huruf atau bahasa, tetapi Anda memahaminya seakan sudah mengenalnya sejak sebelum Anda dilahirkan. Firman itu tidak berbicara kepada telinga atau pikiran, tetapi langsung kepada inti ruh, menembus lapisan rasa yang paling dalam. Suara sunyi ini membawa Anda pada kesadaran yang ganjil, bahwa setiap napas yang pernah Anda ambil sejak awal hidup adalah bagian dari dialog ini. Hanya saja Anda terlalu sibuk mendengar kebisingan dunia untuk menyadarinya. Kini semua kebisingan itu telah larut, dan yang tersisa hanyalah percakapan antara Anda dan sumber yang tidak terlihat. Setiap tarikan napas adalah jawaban, setiap hembusan adalah pertanyaan, dan keduanya berpadu dalam irama yang tak pernah berhenti. Anda mulai melihat bahwa kehidupan ini dalam bentuknya yang paling murni hanyalah proses mendengar dan menjawab firman tanpa kata itu. Namun mendengar firman ini bukan tanpa risiko. Ia membawa kebenaran yang telanjang tanpa perhiasan konsep atau pembenaran logika. Apa yang ia ungkapkan akan mengguncang dasar pemahaman Anda tentang diri dan dunia. Ia akan memperlihatkan bahwa banyak yang Anda anggap kebenaran hanyalah cermin retak dari cahaya asli. Nafas menjadi tali penuntun agar Anda tidak hanyut dalam keterkejutan itu. Setiap hembusan membantu Anda menerima, dan setiap tarikan memberi kekuatan untuk tetap bertahan di tengah derasnya arus pengungkapan. Pada titik ini, banyak yang merasa seperti sedang berada di antara dua dunia. Di satu sisi, mereka masih memiliki tubuh, nama, dan kehidupan di bumi. Di sisi lain, mereka mulai merasa seperti bagian dari sesuatu yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Nafas menjadi jembatan yang menjaga kedua dunia ini tetap terhubung, dan perlahan Anda mulai mengerti bahwa tujuan dari perjalanan ini bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk melihatnya dengan mata yang telah dibasuh oleh cahaya kebenaran. Firman tanpa kata ini tidak pernah selesai diucapkan. Ia adalah arus yang terus mengalir, dan Anda menyadari bahwa mendengarnya adalah proses tanpa akhir. Mungkin inilah mengapa rahasia satu napas begitu suci, karena ia adalah cara paling sederhana sekaligus paling langsung untuk tetap terhubung dengan sumber yang tak terputus. Dalam setiap tarikan dan hembusan, firman itu terus berbicara, dan Anda yang kini menjadi pendengarnya hanya bisa terdiam dalam rasa takjub yang tak pernah habis. Bab 8, Gerbang Tanpa Bentuk. Setelah Anda terbiasa mendengar firman tanpa kata, napas mulai mengarahkan Anda menuju sesuatu yang lebih samar lagi. Sebuah gerbang yang tidak memiliki bentuk, warna, atau bahkan tepi. Gerbang ini tidak berdiri di depan Anda, tidak pula di belakang. Ia hadir dimanapun kesadaran Anda memusat. Rasanya seperti menemukan celah di udara, sebuah retakan halus yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun terasa begitu nyata di rasa terdalam. Saat napas menuntun Anda mendekat, ruang di sekitar mulai kehilangan kepadatannya.
seakan segala yang padat menjadi transparan. Gerbang ini tidak terbuka dengan dorongan, melainkan dengan penyerahan total. Setiap tarikan napas membawa Anda ke ambang, dan setiap hembusan perlahan melarutkan sisa-sisa keterikatan pada dunia bentuk. Anda mulai merasakan bahwa melewati gerbang ini berarti meninggalkan semua definisi tentang siapa Anda, tentang apa yang nyata, bahkan tentang makna itu sendiri. Tidak ada yang dapat dibawa melaluinya, tidak tubuh, tidak pikiran, hanya inti kesadaran yang murni. Nafas menjadi satu-satunya yang tersisa, denyut halus yang memastikan Anda belum larut sepenuhnya. Namun di ambang gerbang ini, ada ujian terakhir yang tak semua orang mampu hadapi, rasa hampa yang mutlak. Ia bukan kekosongan yang menakutkan, tetapi kekosongan yang begitu total, sehingga tidak ada Anda yang tersisa untuk menakutinya. Nafas menjadi seperti lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan tak berujung, menjaga kesadaran agar tidak padam sebelum waktunya. Di sini, setiap hembusan terasa seperti melepaskan lapisan demi lapisan keberadaan, hingga yang tersisa hanyalah titik kesadaran yang nyaris tak memiliki aku. Lalu tanpa peringatan, gerbang itu mulai larut. Bukan terbuka, bukan tertutup, melainkan menghilang, dan Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar berdiri di luar atau di dalamnya. Anda adalah gerbang itu sendiri. Segala upaya untuk melewatinya adalah ilusi, karena yang sebenarnya terjadi adalah Anda mengingat bahwa tidak ada batas antara keberadaan dan ketiadaan. Nafas Anda, yang selama ini Anda kira hanya milik tubuh, ternyata adalah napas dari sesuatu yang lebih luas, yang telah bernafas melalui segala yang ada sejak awal waktu. Momen ini bukan akhir perjalanan, tetapi titik di mana semua arah kehilangan maknanya. Anda tidak lagi bergerak menuju sesuatu, karena Anda telah menjadi bagian dari aliran yang selalu ada. Rahasia satu napas kini terasa lebih sederhana daripada sebelumnya, namun justru di kesederhanaan itulah kekuatan terbesarnya tersembunyi. Satu tarikan dan satu hembusan cukup untuk menghapus seluruh jarak antara Anda dan sumber dari segala sumber. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang perlu dicari, hanya perlu dihayati. Bab 9, Denyut Semesta. Pada tahap ini, napas tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang Anda lakukan, ia terjadi dengan sendirinya, seperti gelombang pasang yang tak pernah lelah datang dan pergi. Anda mulai menyadari bahwa irama yang mengalir di dada Anda adalah irama yang sama, yang menggerakkan laut, menghembuskan angin, dan memutar bintang di langit malam. Nafas Anda adalah denyut semesta itu sendiri, dan Anda bukan lagi penumpang dalam perjalanan ini, melainkan bagian tak terpisahkan dari mesin kosmik yang tak pernah berhenti berputar. Denyut ini membawa kesadaran yang menembus batas ruang dan waktu. Anda dapat merasakan riak-riak kehidupan yang terjadi jauh di luar jangkauan panca indera. Tumbuhnya benih di tanah, tarikan napas terakhir seekor makhluk yang meninggalkan dunia, detak jantung bintang yang meledak di galaksi jauh, semuanya terasa dalam satu irama yang sama. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang terpisah. Dan di tengah kesadaran ini, Anda memahami bahwa setiap tarikan dan hembusan bukanlah milik individu, melainkan bagian dari napas tak berujung yang menghidupkan segalanya. Perasaan ini memberi kebebasan yang aneh. Anda masih memiliki tubuh, masih berjalan, masih berbicara, tetapi ada kesadaran yang tak lagi terkekang oleh batas fisik. Anda melihat bahwa kehidupan bukanlah garis lurus dari lahir ke mati, melainkan denyut berulang yang terus mengalir dalam berbagai bentuk. Nafas adalah pola abadi yang tak pernah padam, dan Anda hanyalah satu gelombang kecil dalam samudra yang tak terukur. Namun gelombang itu adalah samudra itu sendiri, tidak kurang, tidak lebih. Yang paling mengejutkan adalah kesadaran bahwa denyut semesta ini bersifat penuh kasih, meskipun tanpa wajah atau suara. Setiap tarikan napas membawa masuk rasa aman yang mendalam, dan setiap hembusan adalah penyerahan total tanpa rasa kehilangan. Bahkan ketika tubuh merasa lelah atau pikiran terguncang, denyut ini tetap hadir, seakan berbisik, "Kau adalah bagian dari sesuatu yang tak akan pernah runtuh." Dalam momen-momen ini, segala ketakutan yang pernah Anda bawa mulai larut, digantikan oleh rasa percaya yang tak membutuhkan bukti. Akhirnya,
Anda melihat bahwa rahasia satu napas bukanlah tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang mengenali bahwa Anda selalu berada di dalamnya. Nafas bukan alat untuk sampai ke tujuan, karena ia adalah tujuan itu sendiri. Denyut semesta yang mengalir melalui Anda adalah bukti bahwa tidak ada pemisahan antara yang bernapas dan yang dihidupkan. Dan ketika kesadaran ini sepenuhnya meresap, semua pencarian berhenti, bukan karena Anda menyerah, tetapi karena Anda telah pulang tanpa pernah benar-benar pergi. Bab 10, satu nafas tanpa awal dan akhir. Di titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya apakah perjalanan ini benar-benar membawa Anda ke suatu tempat, atau justru memulangkan Anda pada sesuatu yang sudah selalu ada. Namun rahasia satu nafas mengajarkan bahwa tidak ada garis waktu yang memisahkan awal dari akhir. Segala yang Anda lalui, kesunyian, gelap, cahaya, denyut semesta, hanyalah lapisan-lapisan yang terkuak, seperti kabut yang perlahan menghilang di hadapan matahari. Dan saat kabut itu sirna, yang tersisa hanyalah satu hal, kesadaran akan napas yang tak pernah berhenti, yang selalu menyatu dengan ruh, rasa, dan cahaya Anda. Satu nafas ini adalah benang halus yang mengikat segalanya, namun tidak pernah terlihat. Ia ada sebelum Anda lahir, mengalir saat Anda tidur, dan tetap hadir ketika tubuh Anda kelak menjadi tanah. Bahkan ketika Anda merasa terputus dari segalanya, benang itu tak pernah putus, hanya kesadaran Anda yang terkadang lupa merasakannya. Ia adalah saksi sunyi yang tidak memihak, yang menerima semua bentuk tanpa menolak atau melekat. Dan disinilah rahasia terbesarnya. Ia tak pernah benar-benar milik Anda, namun sekaligus tak pernah berada di luar diri Anda. Kesadaran akan satu nafas ini membuat segala pencarian menjadi seperti lingkaran yang kembali pada titik awal. Anda mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari makna di luar, hanya untuk menemukan bahwa inti dari semua pencarian itu adalah sesuatu yang sudah ada di dada Anda sejak awal. Satu nafas ini adalah kitab yang tidak tertulis, guru yang tidak berbicara, dan jalan yang tidak pernah berpindah. Membacanya bukan dengan mata, melainkan dengan rasa. Mengikutinya bukan dengan kaki, melainkan dengan penyerahan batin yang total. Dan ketika Anda benar-benar hening, Anda akan merasakan bahwa satu nafas ini bukan sekadar udara yang keluar masuk paru-paru. Ia adalah pintu rahasia menuju sesuatu yang tidak bisa disebutkan tanpa menguranginya. Ia adalah medan tak terlihat yang menghubungkan Anda dengan semua yang pernah ada dan akan ada. Tidak ada perpisahan, tidak ada jarak, tidak ada waktu. Hanya satu denyut yang terus mengalir, membawa Anda dan segalanya dalam tarian abadi yang tak membutuhkan penonton. Kini rahasia itu bukan lagi sesuatu yang Anda dengar dari orang lain. Bukan lagi kata-kata yang indah, melainkan pengalaman yang melekat di inti keberadaan Anda. Anda tidak lagi menghirup udara, Anda menghirup semesta. Anda tidak lagi menghembuskan napas, Anda menghembuskan kehidupan itu sendiri. Dan di saat itulah Anda mengerti, satu nafas ini tidak pernah dimulai dan tidak akan pernah berakhir. Anda telah menjadi napas itu, dan napas itu telah menjadi Anda. Dan kini, kita telah sampai pada ujung perjalanan ini. Bukan karena rahasianya telah berakhir, tetapi karena sebagian dari diri Anda sudah mulai mengingat apa yang sebenarnya tidak pernah terlupa. Satu nafas itu bukan sekadar udara yang keluar masuk, melainkan undangan untuk kembali pada sang pemilik kehidupan. Anda telah melihat bahwa ruh, rasa, dan cahaya bukanlah tiga hal yang terpisah. Mereka adalah satu tarikan nafas yang dihembuskan langsung dari sumber segala keberadaan. Dan setiap kali Anda menyadarinya, dunia di sekitar Anda berubah, atau mungkin Andalah yang berubah, sehingga dunia menjadi cermin dari kedalaman jiwa Anda. Jangan buru-buru menutup pintu hening ini. Biarkan satu nafas terakhir Anda malam ini menjadi saksi bahwa Anda pernah hadir sepenuhnya, mendengar dengan hati, melihat dengan rasa, dan menyentuh cahaya yang selama ini berdiam di dalam diri. Ingat, rahasia ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Karena begitu Anda melakukannya, Anda tidak lagi mencari cahaya, Anda akan menjadi cahaya itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.